Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat, Iya. luar biasa. Shalom juga buat orang tua, saudara, kakek dan nenek yang setia mendampingi adik-adik untuk sekolah minggu melalui media online. Kita pada saat ini sudah merayakan kemenangan Tuhan kita, di mana Dia telah mati dan juga apa Kak Riani? Telah hidup dan bangkit naik ke surga. Oleh karena itu, kita akan awali dengan satu pujian yang penuh dengan semangat. Pujiannya apa Kak Riani? Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita telah memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, telah mengalahkan maut. Dia mati, namun Dia bangkit kembali dan naik ke surga untuk kita semua. Sebelum kita lebih lagi untuk ibadah pada saat ini, mari kita ambil sikap berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Berkat segala kemurahan-Mu telah Engkau berikan pada kami semua. Anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan akan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati, mempersiapkan hati pikiran kami. Terlebih ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan berkati kami yang mendengar, sehingga kami beroleh pembaruan iman. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan itu untuk semua orang. Dari yang kecil, yang besar, dewasa, ibu, bapak, kakek, nenek. Juga Tuhan itu untuk semua. Kita pujikan dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta. Kita tadi mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia cinta semuanya. Oke, sekarang tiba saatnya untuk apa Kak Riani? Untuk adik-adik mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan ini adik-adik diambil dari 2 Raja-Raja 23 ayat 21 dengan tema Rayakanlah Paskah bagi Tuhan, yang akan disampaikan oleh Bu Anindya Dian Bestari.
Shalom, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan setiap pujian yang kita naikkan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal ke-23 ayat ke-21. Mari kita buka. Adik-adik yang masih kecil bisa dibantu oleh orang tua, kakek nenek, atau kakak yang mendampingi ya. 2 Raja-Raja pasal ke-23 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, satu tema yang akan kita renungkan bersama hari ini yaitu rayakanlah Paskah bagi Tuhan. Nah, adik-adik, apa itu Paskah? Masih ingat dong ya, minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang apa itu Paskah. Paskah adalah peringatan tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati untuk apa? Menebus dosa kita manusia. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Artinya apa? Tuhan Yesus menang atas maut dan dosa. Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Kita manusia telah dimenangkan atas dosa. Kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti teman-teman kita yang beragama Muslim yang minggu lalu merayakan apa, Dik? Idul Fitri, hari kemenangan untuk umat Muslim. Nah, bagi kita pengikut Tuhan Yesus, hari kemenangan kita itu kapan, adik-adik? Ketika Paskah, ketika Tuhan Yesus telah bangkit menang atas dosa dan maut. Nah, adik-adik, lalu bagaimana ya caranya kita untuk merayakan Paskah? Gimana sih kita harus merayakan Paskah? Sebelum itu, Kak Anin akan menunjukkan beberapa tradisi unik di beberapa daerah yang menunjukkan cara orang-orang di sana untuk merayakan Paskah. Mari kita simak video berikut ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, berikut ini beberapa contoh tradisi unik yang dilakukan untuk merayakan Paskah. Yang pertama, tradisi di Prancis, yaitu membuat omelet porsi besar. Tradisi ini rutin dilakukan di kota Haux, Paris setiap tahunnya. Sekitar 5.000 butir telur akan dibuat omelet untuk dimakan ribuan warga. Wah, pasti besar sekali ya omeletnya. Yang kedua, ada tradisi menggelindingkan telur di Amerika Serikat. Tradisi ini dilakukan seorang ayah atau ibu bersama dengan anak mereka saat Paskah. Yang ketiga, ada tradisi melempar pot tanaman di Yunani saat Paskah. Ternyata, para umat Kristiani di Yunani di Pulau Korfu akan melempar pot tanaman dari jendela rumah mereka masing-masing. Wah, kok dilempar ya potnya ya? Ternyata tradisi ini menggambarkan kebahagiaan mereka di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian ada tradisi dari Ukraina, yaitu saling menyiram air saat Paskah. Wah, kalau ini adik-adik semua pasti suka ya siram-siraman air ya. Tradisi ini disebut dengan Smegus Dingus atau Wet Monday, Senin Basah. Tradisi ini menggambarkan kebahagiaan hingga mereka saling menyiram air ke teman dan sesama tetangga.
Selanjutnya yang terakhir ada tradisi di Sumatera Utara, Indonesia yang disebut dengan buha-buha ijuk. Tradisi ini setiap keluarga akan berziarah ke makam saudara tepat di hari Paskah. Mereka akan datang ke makam pagi-pagi benar, yaitu pukul 4 pagi seperti kisah Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian pada pagi-pagi buta. Nah, adik-adik, itulah beberapa contoh tradisi dalam merayakan Paskah. Kalau adik-adik, bagaimana cara adik-adik merayakan Paskah? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tadi itu beberapa contoh tradisi unik yang dilakukan untuk merayakan Paskah. Dan masih banyak lagi tradisi yang dilakukan oleh daerah-daerah tertentu. Nah, tapi apa sih yang penting dalam merayakan Paskah itu? Yang terpenting dalam setiap perayaan Paskah itu apa, adik-adik? Kita mengingat Tuhan. Perayaan yang kita lakukan semuanya kita persembahkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan Dia bangkit memenangkan kita semua. Karena itu kita wajib memberikan hidup kita, hati kita sepenuhnya bagi Tuhan. Kita merayakan Paskah hanya bagi Tuhan Allah kita. Nah, karena itu minggu depan tanggal 15 Mei tahun 2022, adik-adik sekolah minggu semuanya, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, semuanya diundang untuk datang dalam ibadah dan perayaan Paskah Sekolah Minggu GITJ Pati yang akan dilaksanakan pukul 7 pagi di gedung kegiatan GITJ Pati. Karena itu semuanya datang ya. Ada ibadah dan dirayakan juga dengan apa? Lomba-lomba. Adik-adik semua berpartisipasi untuk ikut lomba ya. Ada lomba untuk kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Dan yang terpenting, kita merayakan Paskah untuk Tuhan. Adik-adik siap ya, minggu depan kita bertemu, beribadah dan merayakan Paskah secara tatap muka. Wah, udah lama kan nggak datang langsung ke gereja untuk bersama ibadah sekolah minggu. Mau merayakan ibadah Paskah bersama-sama kakak-kakak semua dan teman-teman semua? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua anak-anak Tuhan. Kami mau merayakan Paskah bagi Tuhan. Kami mau menyerahkan hati, tubuh, dan jiwa kami sepenuhnya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami semua Tuhan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami siap dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan berkat firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya adik-adik untuk persembahan. Persembahannya itu apa? Dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi persembahan sekolah minggu. Dititipkan kepada orang tua atau saudara atau kakek, nenek yang pergi ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan persembahan ini dengan persembahan kami. Persembahan kami padamu ya Tuhan, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Kini kita akan mendoakan persembahan ini, kita juga akan berdoa syafaat, dan terakhir nanti kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Ini akan dibawakan oleh Kak Aryani.
Adik-adik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami boleh mempersembahkan apa yang boleh kami terima dari-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kiranya Engkau memberkati siapapun Bapak Ibu yang mengelolanya, Tuhan memberkati semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, pada hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa melindungi bangsa kami. Wabah COVID semakin hari Tuhan, kian semakin menurun. Kiranya Tuhan Engkau membebaskan bangsa kami dari wabah COVID, sehingga bangsa kami, masyarakat boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, kami berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai daerah, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat marifat-Mu, Engkau memberikan kebijaksanaan Tuhan, sehingga roda pemerintahan semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dengan berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para orang tua. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberikan kesehatan, Engkau senantiasa memberkati di dalam pekerjaannya, sehingga boleh untuk kesejahteraan keluarga. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan, yang boleh kembali ke sekolah, kembali boleh melakukan PTM, dan bisa juga melakukan ibadah di gereja Tuhan. Itu yang kami harapkan, adik-adik kami boleh bersama-sama berkumpul kembali lagi di gereja untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang adik-adik kita lanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkat yang luar biasa tentunya sudah kita terima daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita pujikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa yang di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah kita. Dan adik-adik tetap jangan lupa untuk terus rajin berdoa, baca firman Tuhan, rajin belajar, dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.